Baik adik kami sekalian, selamat pagi, salam sehat. Kembali kita mulai pembelajaran kita di mata pelajaran PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan, dengan topik komponen utama mesin. Langsung saja. Yang pertama itu ada yang namanya blok silinder, ya, ada yang namanya blok silinder. Merupakan inti daripada mesin yang berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan energi panas dari proses pembakaran. Bisa kita lihat contoh blok silindernya ada di gambar sebelah kiri. Oke, yang kedua, kepala silinder. Kepala silinder adalah bagian dari mesin yang ditempatkan di atas blok silinder. Fungsi kepala silinder antara lain untuk menempatkan mekanisme katup yang pertama, yang kedua itu ruang bakar, dan juga klep. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri ya. Di situ ada lubang klep, untuk klep, water jacket, sama ada lubang busi. Selanjutnya yang ketiga itu ada gasket atau packing yang biasa umum dikenal di kepala silinder. Gasket kepala silinder adalah komponen yang berfungsi sebagai perapat antara kepala silinder dengan blok silinder. Itu ada dilihat, itu berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan kebocoran oli pada kepala silinder dan blok silinder. Yang keempat itu selanjutnya bak oli atau oli pan, adalah bagian dari mesin yang berfungsi menampung oli untuk pelumasan. Untuk pelumasan pada mesin, bak oli akan menutup bagian bawah dari blok silinder atau bak engkol yang dibautkan dan diberi packing seal atau gasket. Jadi di dalam oli pan itu juga dikasih packingnya untuk tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya yang kelima, piston. Piston adalah bagian mesin yang berfungsi untuk menerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dan meneruskan tekanan untuk memutar force ankle atau crankshaft melalui batang piston atau bahasa Inggrisnya connecting rod. Bisa dilihat piston pada gambar. Yang keenam, pin piston. Pin piston adalah komponen yang berfungsi menghubungkan piston dengan bagian ujung yang kecil dan pada batang piston atau connecting rod dan meneruskan tekanan pembakaran yang diterima piston ke batang piston. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada piston, ring set atau pin pistonnya, dan yang terakhir klip untuk mengunci pin piston. Yang ketujuh, batang piston. Bisa dilihat pada gambar. Batang piston berfungsi menerima tenaga dari piston yang diperoleh dari pembakaran dan meneruskannya ke poros engkol. Ini bisa dilihat ada piston, batang piston. Dan yang kedelapan adalah force engkol. Bisa dilihat pada gambar. Force engkol berfungsi untuk merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar yang akhirnya menggerakkan roda penerus. Jadi hasil pembakaran yang terima piston tadi baru diterima oleh batang piston, lalu selanjutnya diteruskan ke poros engkol untuk merubah gerak yang tadinya naik turun menjadi gerak putar dan diteruskan kembali ke flywheel atau roda penerus. Bisa kita lihat nomor 9, roda penerus atau flywheel. Roda penerus atau flywheel berfungsi untuk menyimpan tenaga putar yang dihasilkan pada langkah usaha agar proses engkol tetap berputar terus pada langkah lainnya. Jadi fungsi roda penerus ini menyimpan terus putaran agar ketika terjadi pembakaran dan langkah yang berbeda, dia tetap bisa berputar mesinnya sesuai tenaganya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah bantalan. Berfungsi mencegah kehausan dan mengurangi gesekan pada poros engkol. Nah, ini mengurangi gesekan ya pada poros engkol yang tadi. Dikasih bantalan untuk mengurangi kehausan pada poros engkol. Oke, baik, sampai di sini saja. Di sini ada animasi kerja mesin, bisa kita lihat. Di sini ada klepnya, ada proses terjadi pembakarannya, ada roda penerus, ada crankshaft, batang piston, ada piston, dan lain sebagainya. Bisa diamati animasi kerja mesinnya. Selanjutnya sini Bapak ada kasih tugas cuma satu ya. Coba tuliskan fungsi dari 10 komponen utama mesin di atas dengan benar. Jadi tadi ada 10 komponen yang kita pelajari, coba ditulis ulang, dipelajari ulang, lalu nanti dikirimkan di classroom kita. Oke, baik, sampai di sini
sini saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih.